Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lalui. Kami percaya Engkau punya acara dalam keluarga kami. Dari setiap keluarga yang ada Tuhan, Engkau bangun iman kami satu demi satu, layer demi layer, tahap demi tahap. Izinkan kami mempelajari, membangun pondasi keluarga kami lebih kuat lagi ya Bapa, untuk mengerti akan isi hati Bapa, mengajarkan isi hati Bapa kepada anak-anaknya. Berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian ya Tuhan, sehingga apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami mempunyai pondasi yang kokoh, kuat, tertancap, sehingga apapun badainya, apapun angin yang berhembus, sekuat apapun goncangannya, pondasi kami kuat tertanam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Dalam bulan Juni ini, saat kita memasuki bulan keluarga, tidak mudah untuk kita ini benar-benar memahami bagaimana mengerti pondasi yang dibuat, yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau pondasinya itu kuat sejak awal, kita tidak salah melangkah, otomatis badai sekuat apapun itu tidak akan menggoyahkan kita. Nah Bapak Ibu semuanya, minggu lalu kami sudah sharing bahwa kita masuk dalam kondisi new normal.
Jadi otomatis dalam kondisi new normal semuanya baru, semuanya butuh adaptasi. Nah, hari ini saya ingin kita bincang dari hati ke hati. Kita ingin sama-sama mempelajari kenyataan yang ada. Bahwa sebenarnya pada saat kondisi new normal ini, itu bukan hanya saja new normal life kita yang dibentuk untuk membentuk sesuatu yang baru. Tapi ada 4 hal. Yang pertama adalah new normal life, di mana yang tadinya kita ini bisa bekerja seperti biasa, kita masih bekerja di rumah. Yang tadinya anak kita bisa sekolah, beberapa bulan ini kita sekolah di rumah. Bahkan untuk menjalankan tes ujian secara online. Kenaikan kelas pun terima raportnya secara online. Bahkan untuk bisa ketemu dengan gurunya lewat aplikasi Zoom untuk terima raport. Nah, saya percaya hasil yang didapatkan oleh anak Anda, prestasi semuanya, itu semua sudah dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu berikanlah semangat buat anak kita. Oke, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa yang kedua. Pada saat kita mengalami yang namanya new normal life, kehidupan normal yang baru, yang kedua kita mengalami yang namanya new business model. Model bisnis yang berbeda, Bapak Ibu. Yang dulunya kita itu menjalankan bisnis secara offline. Kalau ibaratnya Anda buka toko, Anda bisa menjual produk Anda secara offline, langsung Anda gelar, orang bayar, langsung barang bawa pulang. Tapi kita sudah mulai membiasakan diri dengan yang namanya bisnis online, Bapak Ibu, bukan lagi offline. Nah, beberapa bagi Anda yang belum mengadaptasi, yang belum beradaptasi secara model bisnis yang baru, saran saya Anda belajar. Ini saat-saatnya di berbagai tipe usia, saat Anda tuh melakukan sebuah bisnis, Anda belajar menggunakan online. Bahkan di gereja pun kami semuanya juga beradaptasi dengan menggunakan online, bukan lagi offline. Nah, yang ketiga, selain dari yang namanya new normal life, yang kedua new business model, yang ketiga kita mengalami yang namanya new society. Sebuah masyarakat baru yang sekarang ini kita dalam bersosialisasi itu banyak melalui online karena terbatas, tidak bisa kumpul-kumpul. Kalau dulu kita bisa nongkrong mungkin di salah satu kedai kopi, di Starbucks misalnya, atau Anda ke mall, Anda bisa nongkrong lama-lama. Sekarang kalau Anda lihat ke mall itu bisa di take away, untuk nongkrong lama-lama nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, otomatis dalam bersosialisasi kita ini punya sesuatu yang baru, kan? Nah, sekarang kita ini belajar bagaimana menjaga hubungan kita dengan rekan-rekan kita, dengan teman-teman kita. Ini semuanya belajar dengan model yang baru. Dan yang keempat, yang namanya new normal life, yang sekarang ini sebenarnya yang keempat adalah new digital age. Artinya era digital. Artinya apapun generasi kita, baik Anda berusia masuk masa usia pensiun, yang mungkin dulunya Anda tidak begitu pusing dengan yang namanya digital, tapi hari ini kalau kita masih berhubungan dengan kehidupan, kita dituntut untuk belajar digital, Bapak Ibu. Apapun generasi Anda, baik generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan berikutnya. Dan ini betul-betul kami ingatkan lagi bahwa the world will not be the same again. Dunia ini tidak akan sama lagi. Nah, kita lihat yang namanya dunia nggak sama, otomatis di depan kita juga kita belum tahu. Kita lihat ayatnya di Yosua pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.
Dan yang benar-benar baru ini benar-benar membuat kita itu melalui sesuatu yang belum pernah kita lalui dahulu. Untuk itu, saudara dan saya akan sama-sama melangkah di bulan ini memperkuat pondasi kita dalam keluarga kita. Selama 2 minggu ke depan setiap hari Rabu, kami sudah menyiapkan buat Anda sama-sama mempelajari langsung dari kehidupan dari orang-orang yang sudah berpengalaman dan dia diproses Tuhan luar biasa. Dan kami sudah menyiapkan untuk 2 minggu ke depan ini Anda akan mendengarkan langsung talk show dari seorang luar biasa yang dulunya itu punya ambisi yang sangat besar. Bahkan beberapa kali kami bertemu, ambisi saya yang dulunya itu juga sangat besar, itu kami berproses. Beliau sharing pada saya bagaimana Tuhan itu membentuk ambisinya itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jangan kehilangan talk show bersama Bapak Josafatko, seorang pengusaha yang juga beliau itu menjalankan kaidah-kaidah dalam keluarga beliau. Selama 2 kali talk show, luar biasa. Anda bisa langsung tahu bagaimana cara mengguidance, memperkuat fondasi dalam keluarga. Nah, hari ini saya akan sharing ke Anda dengan tema Bapa sepanjang kehidupan. Kenapa Bapa sepanjang kehidupan? Karena hati Bapa lah yang menentukan kemana kehidupan keluarga kita ini akan berlanjut. Bagaimana Bapa sepanjang kehidupan itu, Pak Ibu? Apalagi kalau Anda seorang suami, seorang ayah. Yang pertama, Bapa sepanjang kehidupan itu diawali dari seorang yang penyayang. Nah, di sini saya akan bacakan ayatnya buat Anda di Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai 27. Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Artinya seorang bapa, landasan yang paling awal peranan sebagai bapa dalam sepanjang kehidupan keluarganya, kita dituntut untuk menjadi seorang bapa yang mengasihi keluarganya dengan kasih yang sejati. Seorang bapak yang mengasihi keluarga dengan kasih yang sejati, otomatis bapak itu akan mengasihi istri dan anak-anaknya seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, otomatis pada saat kita tuh berkata aku mengasihimu, aku menyayangimu, otomatis kita tidak bisa lagi menghindar yang kedua. Apa yang kedua? Kita harus tidak boleh menyakiti hati anak-anak kita, Bapak Ibu. Suatu hari beberapa tahun yang lalu, saat saya berkunjung ke rumah seseorang, saya ini kaget, Bapak Ibu. Saat sekeluarga, bapak, anak, bapak, ibu, anak, dan di situ ada orang tuanya yang campur satu rumah. Saya tidak tahu bagaimana backgroundnya dalam kaidah-kaidah dalam keluarga. Waktu saya berkunjung ke sana, sang cucu ini, jadi di situ ada kakeknya, sang cucu ini datang pulang sekolah. Ada saya sedang bertamu. Lalu sang kakek ini tanya sama cucunya, tadi tes bahasa Inggrismu gimana? Dijawab sama cucunya, bisa kek, bisa. Yang membuat saya heran,
kakeknya itu di depan saya ngomong gini, mosok ojo-ojo gak iso, pakai bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya gini, masa jangan-jangan kamu gak bisa. Sekali ngomong gitu, bisa oke, dijawab itu, aku bisa. Dijawab lagi yang kedua sama kakeknya, kelihatannya gak bisa, itu gak iso, kue kasih gak iso. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia kayak gini, kamu tuh pasti gak bisa, kamu tuh pasti gak bisa. Saya yang ada di sana, yang tidak usah jadi anaknya, di sini di hati saya sampai aduh kok gini ya. Ini kalau terus seperti ini tiap hari, itu lama-lama hati sang cucu ini sakit, Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan sang kakek, dan saya tidak bertanya juga apa latar belakang pendidikannya. Tapi sang kakek itu adalah sang bapak juga, yang ada di tempat rumah yang sama, mendidik cucunya, mendidik anaknya. Bagaimana Anda bisa dikatakan mengasihi kalau dalam cara Anda berkata-kata biasa saja, Anda tidak menghargai anak Anda atau cucu Anda? Kita lihat di Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dalam The Message, ayat itu dikatakan begini, parents, don't come down too hard on your children, or you'll crush their spirits. Pesan Alkitabnya begini, orang tua, jangan terlalu keras menindas anak-anak Anda, atau Anda akan menghancurkan semangat mereka. Mungkin kita maksudnya memotivasi, tapi itu justru malah demotivasi, Bapak Ibu. Mau sok iso, kowe iki pasti gak iso. Bahasa Indonesianya masa bisa, kamu tuh pasti gak bisa. Maksud kita mungkin memotivasi anak kita, cucu kita. Tapi kalau dengan bahasa seperti itu, justru Anda tidak menyemangati mereka, Bapak Ibu. Itu artinya Anda terlalu keras menindas anak-anak Anda. Jangan. Di King James, di ayat yang sama, kalau 3 ayat 21, di King James dikatakan apa? Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Nah, terjemahannya, ayah, jangan membuat anak-anakmu marah, jangan sampai mereka kecil hati. Jangan membuat anak-anakmu marah. Saya masih ingat benar saat anak saya Brandon waktu masih kecil, dia lagi seneng gambar mobil. Suruh belajar matematika sulit, gak suka. Dia sukanya mobil. Karena kami ini bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, saya banyak membaca buku-buku tentang pengembangan manusia. Saya akhirnya tahu mana kata-kata memotivasi dan mana kata-kata yang malah membuat demotivasi, membuat dia tidak termotivasi. Suatu dia dikatakan ke saya, Papa, aku gambar mobil nih, lihat, gambarnya bagus, dia tunjukkan ke saya. Saya lihat sungguh-sungguh, saya harus lihat sungguh-sungguh. Anda harus melihat hasil karya anak Anda sungguh-sungguh. Walaupun gambarnya jelek, belum sempurna, belajarlah untuk menghargai karena usia itulah yang terbaik yang dia bisa buat. Katakan, bagus nak, hebat. Lanjutkan ya nak. Wah seneng Brandon, bagus pak, bagus. Masih umur 2 tahun kayak gini, luar biasa.
Dia belajar lagi. Di satu umur tertentu dia dibully sama temannya. Gambar kayak gini kok bagus, katanya jelek Pak, kok ngomong bagus. Apa yang saya coba belajarkan untuk menyemangati hati anak kita supaya gak sakit hati? Karena sudah sakit hati dengan temannya. Kalau pulang ke rumah masih sakit hati sama kita, dia tidak akan tumbuh menjadi anak yang mau belajar. Begitu dibully teman saya ngomong, sudahlah Reno, kamu belajar, kalau mau les gambar ayo les. Bagi papa luar biasa, tak tempel. Siapa yang bilang jelek? Papa ngomong bagus. Dia belajar lagi. Bahkan saya mengencourage anak saya untuk belajar matematika melalui pintu caranya gambar mobil. Aneh kan? Kalau nanti Anda mau tanya caranya belajar matematika dengan cara belajar gambar mobil, DM private aja, saya ajari caranya. Intinya apa? Seorang bapak itu harus menjadi seorang yang penyayang. Dan kalau anak kita salah, pastikan yang ketiga, seorang bapak mengampuni dan minta maaf kalau dia juga yang salah kepada anak-anaknya. Lukas pasal yang pertama ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, supaya membuat orang itu berbalik kepada kita. Belajarlah kita itu untuk mengampuni. Bahkan di saat kita itu tidak salah pun, belajarlah untuk mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu. Supaya bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Anaknya yang mungkin benar, kan belum tentu anaknya salah. Anaknya yang sudah benar, jika orang tuanya salah, belajarlah untuk punya jiwa besar, memaafkan orang tua, supaya orang tua hatinya kembali lagi kepada anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang kedua, bagaimana tentang Bapak sepanjang kehidupan. Kita harus tahu peranan Bapak sepanjang kehidupan adalah Bapak itu sebagai sumber dalam segala hal. Tuntutannya banyak, sumber itu banyak Bapak Ibu. Yang pertama bisa spiritual, harus memberikan visi yang jelas buat keluarganya. Sumber yang ketiga yaitu karakternya harus benar-benar karakter yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat proses duplikasi kepada anaknya, proses suksesi ke depannya, karakternya itu bisa terdeliver dengan benar. Bagaimana sumber-sumber dalam mengatur suasana yang tepat saat Anda itu mengajar anak-anak Anda, mengajar keluarga Anda. Bagaimana sumbernya benar, sumber untuk tentang kebahagiaan satu keluarga, dan seterusnya. Seorang bapak itu adalah sumber atau source. Seperti mata air yang mengeluarkan air dan tidak pernah air itu berhenti. Disitulah bapak yang menjadi sumber, yang mengeluarkan sumber yang semakin hari semakin besar dan mengalirnya semakin deras. Hari-hari ini, saat Anda mengalami pandemi COVID, Anda mungkin mengalami yang namanya down. Tapi seorang pemimpin, seorang bapak, sebagai orang tua, kita dituntut untuk selalu bisa mengatur kebahagiaan keluarga kita. Yang Susu katakan amin. Karena kebahagiaan itu adalah respon. Nanti Anda bisa lihat dari Rabu. Seorang Bapak Josafat Ko juga diproses bersama anak-anaknya. Dalam satu titik dia menempuh dengan susah payah sebuah tujuan yang dia capai. Dia mengisyaratkan dengan sangat bagus sekali saat dia berusaha mengantri mendapatkan makanan.
dia mengantre mencapai tujuannya. Dan begitu antrian itu selesai, saat tiba giliran beliau, saat dia mulai siap mencapai tujuan, saat dia harus sudah siap di depan, dan ternyata makanan yang diantre itu habis, ternyata tujuan dia dapatkan tidak tercapai, dan sumber-sumber yang sudah selama ini dibayarkan di keluarganya itu sempat terhilang. Saya percaya minggu ini kita belajar tentang menjadi seorang bapa yang penyayang dan menjadi seorang bapa yang menciptakan sumber-sumber yang berbual-bual tanpa henti buat keluarganya. Minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang bapa yang menjadi pahlawan yang terbaik buat keluarganya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Rema pada hari ini. Kalau hari ini sepanjang minggu-minggu ke depan kita belajar tentang Bapa sepanjang kehidupan, izinkan kami membangun pondasi keluarga kami ini seperti yang Bapa inginkan. Kalau hari ini kami belajar untuk menjadi Bapa yang penyayang dan Bapa yang mempunyai sumber yang benar, yang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, izinkanlah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu menyertai kami langkah demi langkah, sehingga sumber yang dari surga itu tidak akan pernah padam. Langkah-langkah yang kami lalui besok, ke depannya, dan sampai kapanpun tidak pernah berhenti. Karena sumber yang dari surga, dari Tuhan Roh Kudus yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, membuat kami selalu punya sumber yang luar biasa banyak, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, kita katakan amin.
Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah dan kemurahan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah diberkati keluarga kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah studi kita, diberkatilah masa pensiun kita, dan biarlah pekerjaan Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita menjadi bapa sepanjang kehidupan buat keluarga kita, dan fondasi yang dibangun adalah fondasi di atas batu karang yang teguh, yang kokoh dan yang kuat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, kita berkata amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati.